wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati, saya muliakan beliau Al-Ustaz Latif selaku Ketua Yayasan Rumah Tahfidz Al-Quran Al-Islah Klaten, Gadingrejo, Pringsewu, Lampung, Indonesia. Karena sejauh ini komunikasinya hanya via WA, cuman kulo yakin mesti beliau ini gagah. Oh ternyata benar. Kulo yakin beliau ini mesti tampang setelah kulo tadi. Ternyata benar. Kita doakan para bapak ibu, mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala lahir dan batin. Kita doakan mudah-mudahan beliau diberikan kesehatan lahir dan batin. Sing Banten. Mriki Jawa nggih. Di sini orang Jawa kan? Dan kita doakan juga mudah-mudahan beliau diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, zahiran wa batinan, diberikan usia yang panjang dan barokah, sehingga mudah-mudahan Rumah Tahfidz Al-Quran Al-Islah semakin maju, amin ya robbal, semakin berkembang, amin ya robbal, terus mencetak generasi-generasi Quran yang sangat-sangat diharapkan oleh negara kita di zaman seperti ini. Dan juga tidak terlupakan jajaran Dewan Kepengurusan, juga jajaran Dewan para ustadz dan para ustadzah Rumah Tahfidz Al-Quran yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa Bapak Bupati yang sama-sama kita hormati dan kita banggakan, yang dalam hal ini diwakili oleh beliau, ternyata senior kulo nih, Lestari nama Bu nggih. Pangkatnya kulo supe nih, gelar-gelar jenengan itu enggak ada di sini. Beliau ini sebelum jadi staf ahli senior kulo, Ustaz. Ya, senior saya Bu, Pak. Di Pardasun beliau luar biasa. Karena beliau orang baik, maka pasti Allah berikan kebaikan juga. Orang baik itu pasti akan Allah berikan kebaikan juga, karena janji Allah, hal jazaul ihsan illal ihsan. Kita doakan juga mudah-mudahan Bapak Bupati dan juga Ibu yang mewakili diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, juga panjang umur dan barokah, kehidupannya semakin lebih baik lagi di dunia, terlebih-lebih di akhirat nanti, amin ya robbal alamin. Juga tidak terlupakan seluruh para tamu undangan yang terhormat. Mungkin Bapak Polisi kalau panggil sebagai perwakilan dari apa? Pokoknya seluruh tamu undangan yang terhormat, yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Namun
Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat pada umumnya, segenap panitia yang saya hormati. Mohon maaf saya sudah dikode ini ya. Jadi sambil mikir nih Ustaz ya. Diberi waktu insyaallah 30 menit. Saya tadi mulai jam setengah 10 lewat 10 Ibu Bupati bagaimana manggilnya. Mudah-mudahan 30 menit kebersamaan kita, khususnya saya pada kesempatan kali ini, yang niatnya mohon maaf bukan menggurui tapi silaturahmi para ustaz, para ustazah. Karena saya pribadi yakin panjenengan semua ini lebih mumpuni ketimbang saya seharusnya duduk di sini. Karena secara kebetulan saja Allah mentakdirkan saya duduk ini melalui wasilah salah satu guru saya, pimpinan atau pengasuh pondok pesantren Ibnu Muhtaram di Pesawaran. Beliau namanya Abah Haji Syiaruddin. Beliau punya kakak, rupanya bapak yang ada di depan ini. Nah, jadi wasilah beliau, guru saya, akhirnya alhamdulillah Ustadz saya bisa silaturahmi ke sini. Karena menurut saya pribadi ini kan acara wisuda tahfidz Ustadz. Ya, seyogyanya sih yang bicara juga seorang penghafal Quran. Tapi saya ini hafalnya cuma hafal jusnya, jus melon bu, jus pukat. Kalau anak bapak ibu alhamdulillah masya Allah. Tadi saya dalam perjalanan itu mantau status Ustadz, sudah ada penampilan-penampilan pra acara anak-anak kita ditampilkan. Ada wisuda juz 30 masya Allah, ada wisuda juz 29, 28, 27, 26, 1, 2, 3, 5, 10, 11, 12, 13, 14. Mudah-mudahan ke semua anak kita pada akhirnya Allah berikan kemudahan untuk menghafal satu Al-Quran penuh 30 juz. Amin ya Rabbal. Bapak ibu senang atau enggak? Bu, udah sarapan belum? Bu, yang belum, mana yang belum tadi? Belum sarapan? Minta sama panitia, ibu udah sarapan belum bu? Kalau anak-anak udah biarin aja main gitu ya. Tadi kan sudah tampil, ini tinggal bapak-bapak dan ibunya. Tapi kok kelihatannya bapak-bapaknya ya biasa, memang seperti ini Ustaz ya. Dimana-mana kalau ada pengajian, bahkan bagi rapot pun ini Bu Titi, ya kan, sudah ada surat edaran menteri gemar gerakan ayam mengambil rapot, itu yang atur tetap ibu-ibu. Heran juga kalau itu. Mungkin Ustaz ya. Kemarin kan bagi rapot sudah ada edarannya komandan, suruh yang ambil tuh ayah atau bapak, yang hadir tetap ibu-ibu. Alhamdulillah. Nah ini buktinya. Dalam berbagai momen ibu-ibu tetap nomor satu, ras terkuat hidup. Ya guyon dulu sebentar sebelum kita agak serius ya. Ini fakta ibu ya. Fakta kan Bu ya. Ini kalau lihat ibu-ibu semua alhamdulillah. Bapak ibu saya tanya sekali lagi, senang punya anak-anak yang penghafal Quran atau tidak? Senang apa tidak? Kenapa senang? Kenapa senang? Di dunia ini terkadang dalam prosesnya, karena kalau punya pengalaman pribadi Ustaz, para penghafal Quran itu terkadang di dunia ini sebelum menemu titik takdir kesuksesan dalam proses itu sering dikucilkan oleh masyarakat. Ini di fakta, ngapunten. Ya Ustaz ya, Ustaz Mansur benar. Dikucilkan Pak Bu. Buat apa ibu punya anak menghafal Quran? Coba saya tanya. Kerjanya cuma ngapal Quran, murojaah, dia leres gitu. Betul atau betul? Apalagi masya Allah. Saya ini punya cerita, boleh cerita dulu nggak Bapak Ibu? Sedikit aja, nanti baru mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya itu punya 3 kawan akrab, Ustaz. 2 kawan saya ini kebetulan alhamdulillah hafid Al-Quran, cuma saya yang bukan hafal Quran. Nah ini motivasi Bu buat Bapak Ibu. Pokoknya sekali punya niat kemantapan ingin memiliki anak putra putri yang hafal hafidh, jangan pernah ragu, jangan pernah ragu, pasti Allah jamin kehidupannya bahagia dunia akhirat. Amin ya Rabbal
harus yakin. Meskipun nanti dalam prosesnya akan Allah uji terlebih dahulu. Niki kalau cerita, boleh cerita nggak Bu? Bu, boleh cerita nggak? Kok kayaknya ngantuk ini kayaknya. Saya punya kawan akrab sama saya itu 3 orang. Yang 2 menghafal Quran. Yang 1 saya alhamdulillah belum jadi penghafal Quran. Mudah-mudahan anak saya jadi penghafal Quran. Alhamdulillah Ustaz Habis bin Ima anak itu juga kalau pondokan di rumah Tafid Al-Muklis di bawah pimpinan Gus Rofi Udin. Kemarin laporan, Bah, gimana kamu nah hafalannya? Jangan sayang terus. Hafal Quran. Alhamdulillah yang lalu ikut wisuda 5 juz. Yang laki ikut wisuda 10 juz. Alhamdulillah Habis bin Ima. Bapak itu harus yakin. Sekali punya niat kemantapan untuk menitipkan anak bapak ibu di rumah Tafid Al-Islam, sampai kapanpun jangan pernah ragu. Kenapa? Karena Allah janji dalam Al-Quran. Nah, ini mohon maaf para penghafal Quran kalau salah dalam ayatnya mau dibenerin dikoreksi Ustaz. Insyaallah dalam surat An-Nahl. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau salah mau dikoreksi Ustaz. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bima kanu ya'malun. Ibu hafal enggak? Bu, hafal enggak Bu? Anak ibu insya Allah hafal. Alhamdulillah. Sebelum saya melanjutkan janji Allah dalam Al-Quran ini, yang mana insya Allah akan menjadi motivasi buat kita semua, karena saya dititipin oleh Ustaz kasih motivasi, siap pokoknya sesuai arahan. Maka ada cerita kedua kawan saya ini, Bu Titi, begitu keluar dari pondok, keduanya ini para penghafal Quran ini. Kalau saya tadi udah sempat ngobrol sama Ustaz Mansur, dari mana? Dari Jatuh ke Jawa Timur, tapi cuma numpang tidur. Pulang, kami bertiga ini sebenarnya sama-sama bingung. Ini ilmu pondok mau diapain ini? Iya kan? Biasanya santri begitu kalau baru pulang dari pondok. Diuji oleh Allah keyakinannya, diuji oleh Allah keistiqomahannya. Yakin atau tidak bahwa Allah yang akan menjamin ahlullah di dunia ini, karena Allah punya keluarga di muka bumi ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Inna lillahi, ini bukan musibah. Kalau inna lillahi musibah itu innanya panjang. Inna lillahi itu ucapan ketika mendengar musibah. Ini inna, sesungguhnya gitu. Lillahi ahlina minan nasi fil ardi. Qalu wa man hum ya Rasulullah? Qala hum ahlul Qur'an wa khassatuhu. Hum ahlul Qur'an, hum ahlullah wa khassatuhu. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai para sahabat, sesungguhnya Allah itu memiliki keluarga. Di bumi ini Allah memiliki keluarga dari golongan makhluknya, yaitu manusia. Para sahabat terheran-heran sehingga bertanya, wa man hum ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, kalau memang Allah itu punya keluarga di bumi ini yang makhluknya adalah manusia, maka siapa mereka itu ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, mereka itu adalah ahlul Qur'an, yang setiap hari sibuk dengan Al-Quran, menghafal Al-Quran, murojaah hafalan Al-Quran, setelah itu mengajarkan isi Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, pokoknya akrab dengan Al-Quran. Itu adalah keluarga Allah di muka bumi.
wa khosatuhu, dan orang-orang hamba-hamba pilihan Allah. Alhamdulillah. Logika kita coba dipakai Bapak Ibu rahimakumullah. Kita kalau punya keluarga, punya anak, mungkin nggak kita terlantarkan? Bu, kita punya anak keluarga kita, atau punya saudara deh, saudara kita bagian dari keluarga kita, mungkin nggak kita terlantarkan Bu? Bapak, mungkin nggak kita terlantarkan? Tidak akan mungkin. Maka ahlul Quran di antaranya adalah anak-anak kita calon penghafal Al-Quran, amin. Ini adalah keluarga Allah di muka bumi. Tidak akan pernah mungkin Allah terlantarkan di muka bumi. Karena tadi janji Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Cerita dulu lagi, walaupun belum masuk cerita. Udah 20 menit bisa kita sudah nanti kalau dia angkat 10 langsung sudah Allah ada apa-apa. Aturan paling kedua ada belum? Terus apa terus ini Bu? Terus apanya ini? Terus ya. Kata kawan kalau yang pertama, sekarang tahadus binimah. Ini fakta, itu kan cerita takdir di Lampung Timur Pasir Sakti. Dan sekarang beliau ditunjuk sebagai salah satu imam besar di Masjid Al-Bakri. Yang satu lagi punya pesantren tahfidz juga di Pesawaran. Yang satu lagi Pulau Penghulu Pardasuka. Nah, beliau berdua ini waktu ngobrol biasa, kawan namanya pulang dari pondok Pinulur, gimana orang Serang kebetulan. Premen kilur, balik sini pondok Arab banget. Paham tuh bahasa Serang, paham nggak? Tidak paham. Itu udah pulang dari pondok nih, gimana ini? Anak istri begini sama, kita punya anak, lagi ngerayain minta uang kan kita cuma senyum-senyum, tapi pasti kita dikasih. Emang kenapa Lur? Ya Allah Lur, hampura ini mah bukan ngomong aib mertua. Kata temen kulo ini bukan cerita bohong. Makanya kulo nggak sebutin nama dan pondoknya. Tapi ini yang ngomong ini sekarang sudah punya pondok pesantren besar, satunya banyak. Pondok pesantren Al-Quran. Dan sekarang beliau ditunjuk sebagai salah satu imam Masjid Al-Bakri. Tebak-tebakan aja nanti cari orang. Iya, masih muda. Pak. Kenapa? Ya Allah Lur. Anak kita itu, aduh, lewat bahasa Serang ya. Anak saya itu katanya, saya beliin sepeda untuk nyenengin anak. Mbahnya nggak percaya Bu, ya Allah, mbahnya nggak percaya Ustaz. Mbahnya nggak percaya. Ketika teman saya itu membeli anaknya sepeda, karena tahu nggak punya kerjaannya cuma ngajar anak-anak tuh, ya Allah, direndahkan biasanya sama keluarga. Ini mohon maaf ini, fakta ini bicara. Ya Ustaz ya, biasanya begitu di awal-awal. Beli sepeda buat anaknya, mertuanya nggak percaya. Ya Allah ya Rabbi. Paling itu bapak kamu dapat utang atau dapat dikasih orang, masya Allah. Ibu siap punya anak seperti itu nanti? Bu siap gak? Anak ibu laki-laki umpamanya hafal Quran, nikah, punya mertua kaya, diremehin, siap Bu mentalnya? Bu, nggak ada yang jawab, udah mulai ragu mau jadi menghafal Quran. Siap gak Bu? Ibu siap nggak anak ibu nanti diremehin sama besan? Meskipun ini bukan doa. Kalau yang enak mah nggak usah dibayangin, yang dibayangin yang nggak enak kalau yang nikmat mah tinggal di jalan ini cerita, fakta, realita. Ya Allah, padahal kalau juga lagi bingung waktu itu. Ini cuma namanya teman sharing, udah pernah yakin lagi sama pangeran lo. Apa kurang-kurang ngasih motivasi? Padahal saya juga lagi bingung itu Bu Titi. Yang satu lagi sama. Yang satu lagi sekarang punya pesantren di Pesawaran, tahfidz Quran juga, santrinya banyak. Ya Allah ya Rabbi. Satu lagi Lur, gimana Lur ya Allah? Kita kadang-kadang beras juga nggak cukup, beras juga kadang-kadang nggak kebeli. Terus gimana istri saya meremehin saya Lur? Ya Allah ya Rabbi. Istrinya meremehkan. Ya karena ujian hidup Bu. Seorang penghafal Quran, seseorang yang memegang teguh kalimat Allah, seseorang yang memegang teguh kalimat Allah, pasti akan Allah uji dulu keyakinannya, pasti akan Allah uji dulu keistiqomahannya, sanggup atau tidak ibu sebagai orang tuanya. Kalau anak-anak lagi sanggup, karena sudah tertanam, Allah tanamkan dalam hatinya mahabbah terhadap Al-Quranul Karim. Apapun ceritanya, yang saya tahu para penghafal Quran itu setiap hari harus punya waktu terhadap Al-Quran. Apa begitu Ustaz? Benar? Wajib
murojaah, wajib bertemu Quran ketimbang istrinya. Apa nggak begitu ya? Ya Ustaz, begitu ya? Mana yang Ustaz penghafal Qurannya? Ya Ustaz, apa memang begitu? Istrinya sering cemburu nggak Ustaz? Nggak, ini jujur aja. Istrinya sering cemburu nggak sama Al-Quran Ustaz? Ustaz, iya apa benar? Kok ragu-ragu jawabnya? Apa ada istrinya di sini? Ini cerita teman saya tuh. Yang satu diremehin mertua, yang satu istrinya cemburu dan ngeremehin. Itu dalam proses awal. Tapi Masya Allah, dengan keteguhan keyakinan yang dimiliki oleh kedua teman kula ini, sekarang Masya Allah buka dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil. Maka saya kan dikirimin tema. Nah, menjemput masa depan gemilang bersama Al-Quran ini udah bener Bu. Gak usah lagi masa depan yang mau seperti apa, asalkan kita benar-benar bersama Al-Quran. Gak usah khawatir. Janji Allah tadi, man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal soleh, ini Quran Bu, bukan kata saya Bu ya, atau bukan kata ulama, bukan juga, ini Allah yang bilang dalam Al-Quran. Barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman, maka ada huruf lam takkid kalau kata Ustaz Mansur dalam bahasa pesantrennya. Ada bahasa penegasan Allah, pasti, sungguh gitu. Orang kan kalau sudah kasih penekanan lebih bener-bener ya gara-gara Ustaz. Allah kasih penekanan huruf lam di situ. Kalau dia ada nun takkid lagi, tuh udah dua Allah tegaskan itu. Maka pasti kata Allah, kami akan berikan dia. Siapa dia? Orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan. Apa yang akan diberikan oleh Allah? Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Para ulama menafsirkan, Bapak Ibu boleh buka dalam kitab tafsir apapun. Saya tadi pagi nyontek dikit-dikit dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Abbas menafsirkan hayatan thayyibah ay bermakna ar-rizqul halal, rizki yang halal. Maka orang yang beramal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia beriman yakin akan janji Allah, pasti kehidupannya akan baik kata Allah. Baik di sini menurut Ibnu Abbas dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terbukti kawan kulo sekarang itu Masya Allah, kulo iri kadang-kadang. Bukan kadang-kadang, sering Ustaz. Setiap lihat status ya Allah sekarang sudah punya tanda kuda. Alhamdulillah. Ya Allah. Itu kawan kuliah Lampung Timur itu santrinya Allah. Ini nggak bohong Bu, fakta. Kemudian Masjid Al-Baqi dibangun, ya Allah, Allah muliakan lagi. Bandar Lampung banyak orang pinter, banyak Bandar Lampung banyak orang penghafal Quran. Kenapa harus ngambil dari Lampung Timur? Kenapa harus ngambil dari Lampung Timur? Ini hanya cara Allah untuk nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Paham Ibu? Bu, terus mau berubah nggak keyakinannya? Mantap anaknya, terusin dulu ngapal Qurannya. Makna as-sa'adah, kehidupan yang baik adalah di mana as-sa'adah. Apa itu as-sa'adah? Nek cara wong Jawa as-sa'adah itu bejo. Bu paham bejo betul? Bukan mas bejo, bukan bakso bejo, bukan. Bejo itu apa nggih? Bejo itu apa Bu? Bejo itu beruntung tuh di Bandar Lampung mestinya ngambil imam dari Lampung Timur. Beruntung. Siapa yang membuat beruntung? Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mungkin bagi Allah, karena waktu kita masih kecil kita belajar Allah itu punya sifat jaiz cuma satu. Apa sifat jaiznya? Fi'lul mumkini wa tarkuhu. Kalau bahasa saya, Allah itu berkehendak sesuai kemauan Allah. Sesuatu yang tidak mungkin bagi Allah sangat mudah mungkin terjadi bagi Allah. Maka oleh karena itu, sekali lagi jangan ragu untuk meneruskan cita-cita ibu memiliki anak yang penghafal Al-Quran.
Supaya apa? Supaya kelak masa depannya akan cerah, gemilang bersama Al-Quran. Tidak usah khawatir. Bumi langit milik Allah, bumi milik Allah, isinya pun milik Allah. Itu fakta, bukti nyata teman-teman. Yang satu lagi di pesawaran, di rekening istrinya sekarang masya Allah punya pesantren, kemudian santrinya banyak, kemudian mohon maaf diangkat juga jadi P3K, dapat gaji double, gaji dari Allah dikasih, dijamin kehidupannya, dari pemerintah juga wasilahnya dapat. Alhamdulillah, tanpa harus menghilangkan identitas sebagai para penghafal Al-Quran. Sudah 30 lebih. Ujung ayatnya, wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Masa depan ini juga bisa kita sampaikan bahwasanya tidak hanya masa depan di dunia, Allah jamin kehidupannya dengan hayatan thayyibah. Rezeki Allah jamin, anaknya soleh solehah, bermasyarakatnya baik, meskipun awal ujiannya berat, karena istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat. Kemudian masa depan yang sesungguhnya adalah akhirat. Allah berjanji barang siapa yang beramal soleh, maka wala najziyannahum, Allah pasti akan mengganjar mereka dengan ganjaran yang lebih baik daripada apa yang mereka lakukan ketika dunia. Mungkin ibu-ibu, bapak-bapak ada yang bertanya, terus Pak Ustadz, apa kaitannya dengan Quran? Tadi kan amal soleh dalam Al-Quran disebutkan. Bapak Ibu rahimahumullah, tahu tidak yang disebut amal soleh itu yang bagaimana? Apa kaitannya dengan Al-Quran? Ulama tafsir, salah satunya dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau Imam Ibnu Katsir menyatakan bahwa ma huwa al-amalus soleh, al-amalus soleh huwa al-amalul mutabi'u bil Quran was sunnah. Paham Bapak Ibu? Yang namanya amal soleh adalah al-amalul mutabi', amal yang mengikuti, amal yang sesuai, amal yang cocok, amal yang selaras, sepadan, mengikuti tuntunan Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka jelas anak-anak kita alhamdulillah menjadi para penghafal Quran, hafidhah, bergaul dengan Quran. Setelah itu nanti akan meningkat kepada akan mentadabburi isi Al-Quran, mempelajari isi Al-Quran, dan pada akhirnya segala tindak tanduk putra putri kita, segala tingkah laku putra putri kita akan berbentuk amal soleh yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Amin ya Rabbal Alamin. Maka nanti orang tuanya pun akan ikut enak. Masyhur satu keterangan bahwa orang tua yang memiliki satu anak penghafal Quran diberi bonus 10 tiket oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengajak keluarganya juga masuk dalam surga. Alhamdulillah. Sebagai penutup daripada kesempatan kali ini, karena udah lebih 30 menit, dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tadi ayat Qurannya, sekarang hadis Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, taraktu fikum amroyni in tamassaktum bihima lan tadillu abadan, kitaballahi wa sunnati. Dengan tegas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan sebagai motivasi buat kita semua yang anak-anaknya sedang menghafal Al-Quran, yang anak-anaknya putra putrinya sekarang sedang menimba ilmu Al-Quran, bahwa Rasulullah menyatakan, taraktu fikum, aku ini ketika meninggal tidak meninggalkan warisan apa-apa. Aku tidak meninggalkan apa-apa untuk umatku, akan tetapi aku hanya meninggalkan 2 perkara, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. In tamassaktum bihima, kalau kalian semua wahai umatku berpegang teguh kepada 2 perkara ini, maka kalian tidak akan pernah kesasar, tidak akan pernah tersesat selama-lamanya, tidak akan pernah sengsara selama-lamanya. Janji Rasulullah, bukan janji seorang syahidah. Kalau Allah dan Rasulullah berjanji, pasti ditepati. Apa itu? Kitab Allah. Kitab Allah yaitu
Al-Qur'anul Karim yang saat ini sedang dihafal oleh putra-putri Bapak Ibu semua. Alhamdulillah. Dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para bapak, ibu, jamaah yang saya hormati, hadirin hadirat rahimakumullah, Ustaz Latif, kemudian Ibu Bupati, Bapak Komandan, semuanya tamu undangan yang terhormat, saya rasa cukup demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan meskipun sedikit sekelumit ada manfaatnya. Yang terpenting mudah-mudahan kita ini sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tetap Allah jugalah yang menentukan langkah kehidupan kita. Ketika Allah bilang kun fayakun, ketika Allah bilang mudah pasti mudah, ketika Allah bilang susah pasti susah. Maka kita tetap jangan lupa berusaha, tapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala putra-putri kita, putra-putri yang soleh dan solehah, para penghafal Quran, para pengamal Quran sesuai dengan tema menjemput masa depan gemilang bersama Al-Quran. Liridhaillah walihal dunia. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'iman hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ya Allah ya Sami'u ya Basir, Tuhan Zat yang maha mendengar lagi maha melihat, pada kesempatan hari ini pagi menjelang siang yang penuh dengan barokah di tempat yang mulia ini ya Allah, kami semua keluarga besar Rumah Tahfidz Al-Quran Al-Islah berkumpul ya Allah dalam satu acara wisuda ya Allah. Jadikan acara ini adalah acara yang penuh dengan barokah dan kemuliaan ya Allah di sisimu ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, Zat yang maha melas asih, mengasih dan penyayang ya Allah. Engkau adalah Zat yang maha mengetahui apa yang ada di hati kami. Bahwasanya kami sungguh mantap, bahwasanya kami sungguh memiliki tekad untuk menjadikan putra putri kami yang saya muliakan, Bapak Bupati atau yang mewakili, Bu Titi yang saya hormati, Komandan yang saya muliakan juga, Dewan Guru, Ustaz-Ustazah, Bapak Ibu Wali Santri dan santriwan santriwati yang saya cintai. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebihnya mohon maaf, karena saya juga sebagai manusia biasa tidak akan pernah luput daripada khilaf, tidak akan pernah luput daripada kesalahan. Andaikan ada kata-kata atau penyampaian atau sikap saya yang kurang berkenan, itu datang dari saya pribadi, saya mohon maaf dan mohon ampun kepada Allah. Astagfirullahaladzim. Andai kata ada yang benar, itu tentunya datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.